Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bisyam wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para ikhwan akhwat as-shaimun was-shaimat, muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah sangat cintai dan saya hormati karena Allah, wabil khusus Nabil Imam serta stafnya, naib sepuh, para bapak haji, ibu hajah, ikhwan akhwat, para asatid. Dan alhamdulillah kita sekarang didatangi Ustadz kita dari wilayah, Bapak Ustadz Imam Santoso MPD, dan para ikhwan akhwat semua, dengan tidak mengurangi takzim saya tentunya. Alhamdulillah atas qadarullah, inayah, taufik serta hidayahnya kita bisa hadir di masjid kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah kita kepada Allah, yaitu thalabul ilmi. Tadi sudah dijelaskan oleh Lajnah. Semoga hadirin ke tempat kita ini bisa menjadi amal solih yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan Allah curah limpahkan pada kita semua. Amin. Para ikhwan akhwat as-shaimun was-shaimat rahimakumullah, kita sekarang sedang menjalankan satu ibadah wajib, yaitu saum atau siam, yang ini merupakan ibadah yang sangat berat ya. Kenapa saya bilang sangat berat? Karena dari redaksinya, perintahnya saja disebutkan kutiba alaikumussyam, kutiba. Setiap kalimat kutiba di Quran itu selalu terkait dengan syariat yang berat untuk dilaksanakan. Seperti para ikhwan baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Apa artinya? Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berperang. Perang berat atau ringan? Walaupun kita belum pernah ngerasain, pasti berat. Ngomong aja Bang Rimin berat. Padahal kita belum pernah perang ya, tapi pasti berat. Pasti berat. Ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian kisos. Pak, jangan sampai ngerasain juga tuh. Tapi itu berat. Kisos itu apa, Pak? Al-khurru bil khurri, al-abdu bil abdi. Jadi di sini ketika seorang membunuh, menghilangkan nyawa, harus dibunuh lagi. Menghilangkan kuping, ya kupingnya dihilangkan lagi. Menghilangkan gigi orang, ya dihilangin lagi. Menghilangkan mata orang, dihilangkan juga. Ini kisos. Pasti berat. Berat atau berat, Pak? Pasti berat. Nah, termasuk juga saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi walaupun kita dengan semberingan mengatakan marhaban ya Ramadan ya. Marhaban artinya apa? Selamat datang wahai Ramadan gitu ya, ungkapan bunganya, tapi pastinya itu sesuatu yang memang berat. Terbukti apa para ikhwan?
Terbukti pertama, ini disuruhkan untuk orang-orang beriman. Makanya orang-orang Islam nggak terhitop oleh ayat ini. Maka kita lihat banyak orang Islam tidak puasa. Nah, orang beriman Pak, kalau berat, insya Allah dikerjain. Insya Allah dikerjain. Ya. Kemudian redaksi kutiba itu sendiri tampilkan tanpa ada subjek di situ. Jadi nggak disebutkan siapa yang nyuruh, nggak ada pelakunya. Nah, kalau kata santri disebut apa? Fi'il majhul. Ya, fi'il majhul itu fi'lun la yusama fa'iluhu, itu kata santri. Fi'il yang tidak disebutkan apa? Fa'ilnya, pelakunya. Artinya saking ini pentingnya ibadah saum, kendati pun kita nggak tahu siapa yang merintah, harus dikerjakan. Nah, itu. Makanya karena ini berat, diperintahkannya pun nggak seperti sholat. Pak, sholat sehari semalam berapa Pak? 5 waktu. Tapi kalau saum hanya ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari yang ditentukan. Sebulan tok Pak. Ya, nggak setiap hari selama setahun, tidak seperti itu ya. Ini ayyamam ma'dudat. Nah, ini para ikhwan akhwat sekalian. Nah, karena ini pula Allah Subhanahu wa taala pun memberikan reward, ya. Memberikan hadiah pada kita Pak untuk pahalanya. Nah, ini ya, karena berat pahalanya juga besar, pasti ya Pak. Kalau orang jihad berperang itu pahalanya syahid kalau terbunuh. Membunuh pahalanya besar luar biasa. Menang dapat apa? Ghanimah, ya kan? Bahkan kalau yang membunuh kata Nabi seorang kafir itu Pak yang dipakai si kafir jadi miliknya. Misalnya ada 2 kakak beradik membunuh siapa? Abu Jahal gitu kan, nah, itu buat miliknya. Walaupun pada waktu itu sama Nabi diserahkan untuk sahabat yang lain karena faktor manfaat gitu ya, seperti itu. Nah, karena besarnya kata Allah dalam hadis qudsi begini ya. Kullu amal ibni Adam lahu bi asri amsalihha ila sab'imati tifin. Atau kalimat yang lain yudhaf al hasanatu bi asri amsilatin ila sab'imati tifin. Semua amal anak Adam itu akan lipat gandakan pahalanya dari mulai 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, nah Allah berfirman. Apa kata Allah? Illa asyama, kecuali saum. Nah, kecuali puasa. Nah, puasa kata Allah, fa innahu li wa ana ajzibi. Sungguh puasa khusus untukku dan aku yang bakal langsung mengganjarnya. Jadi para ikhwan awas sekalian, pahala puasa itu belum bisa diterka sama kita. Berapa besarnya, berapa banyaknya, ya, berapa tinggi luasnya dan belum tahu. Hanya Allah yang nanti dapatnya ketika kita bertemu dengan Allah. Makanya kata Allah di hadis itu, diskusi li shaimi farhatani. Buat orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Yafrahu inda fitrihi, dia akan berbahagia ketika futur. Pak, waktu futur kita bahagia enggak? Walaupun dengan minum air putih ya, apalagi ada kolak, lebih senang lagi. Tambah buah-buahan, lebih senang lagi. Nasi padang, nah nambah semangat. Ada orang puasa begitu buka nggak senang, misalnya Pak, saya justru curiga itu, jangan-jangan tuh buka yang kedua gitu ya Pak. Jangan-jangan buka yang kedua. Paham maksudnya Pak? Berarti tadi juga mungkin jangan-jangan sudah buka gitu kan. Loh, buka puasa nggak senang tuh gimana Pak ceritanya? Pasti senang, walaupun dengan air putih doang Pak. Karena waktunya sangat nanti. Nah, kata Allah, yafrahu, dia akan berbahagia lagi indaliqa'i rabbahu, ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, itu nanti tadi ya. Jadi nanti ketika kita bertemu dengan Allah, kita akan senang untuk yang kedua kali. Kenapa? Karena kita akan dikasih nih pahala puasa kamu. Jadi sekarang kita belum tahu. Kalau pahala baca Quran jelas per huruf 10 kebaikan. Jelas kan Pak? 10 kebaikan. Minimal itu juga ya. Pahala sholat berjamaah di masjid 20 derajat. Pahala sedekah minimal 700 kali lipat. Ada angka-angkanya, ya, ada angka-angkanya. Tapi untuk puasa nggak ada angkanya.
Itu makanya para ulama Pak menggali kenapa puasa pahalanya begitu besar. Karena ternyata di puasa itu, di saum itu ada 3 sekaligus kesabaran yang dikerjakan. 3 sekaligus kesabaran. Pertama, sabar melaksanakan perintah Allah, yaitu apa? Puasa. Ini kalau bukan karena sabar nggak akan puasa kita kan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa? Larangan Allah. Karena kata Nabi, kata Allah di situ, barang siapa yang puasa, fala yarfus, nggak boleh rofas. Rofas pun nggak boleh. Rofas itu sekedar ngomong Pak dengan kalimat-kalimat yang berbau mesum. Itu nggak boleh. Apalagi mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, cacian, makian. Nah, itu semua kita tahan. Ya, karena mana puasa itu memang imsakun syai, menahan sesuatu kita tahan. Karena kalau kita nggak tahan, maka pahala puasa kita batal. Puasa pahala kita batal. Walaupun puasanya nggak batal gitu ya. Nah, itu. Maka banyak kata Nabi, man lam yada' qala zuri wal amala bil falaysa li hajatun fi ayada'a ta'am wa sarbahu. Barang siapa yang puasa kok nggak bisa meninggalkan kata-kata yang zur, kata-kata yang berbau pornografi tadi, yang mesum, hujatan, umpatan, cacian, dusta, juga perbuatan yang zur, entah itu mukul, nendang, mungut sesuatu yang bukan miliknya, termasuk perbuatan zur. Falaysa lil hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarbahu. Allah enggak butuh dalam hal apa? Dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, ini kesabaran yang kedua. Nah, kesabaran yang ketiga apa, Pak? Dalam menerima ya takdir buruk dari Allah. Ya, kita berharap, nah barangkali tadi kata Rois bilang mungkin berharap apa? THR. Tapi ternyata tidak. Nggak keluar THR-nya gimana, Pak? Loh, itu kan takdir buruk kan? Berharap THR, ternyata nggak keluar. Kita sabar. Nah, itu namanya beriman terhadap apa? Takdir buruk. Sabar dalam menerima takdir buruk. Nah, 3 kesabaran ini yang kita miliki. Makanya pantas pahalanya tadi sangat tak terbatas. Di Quran surat apa? Az-Zumar ayat 10. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya hanyalah pahala untuk orang-orang yang sabar itu bighairi hisab. Ya, tidak bisa dihitung. Ya, enggak terbatas ya. Kalau kata Imam Al-Maraghi Bapak, nggak bisa takar, nggak bisa dihitung. Saking besarnya banyaknya pahala orang yang sabar. Nah, ini kita saum ini diantaranya. Karena tadi ya ada 3 sekaligus kesabaran yang kita kerjakan sehingga pantas tadi kata Allah wa ana azibi, dan aku yang langsung bakal mengganjarnya. Ya, yang langsung akan mengganjarnya. Nah, para Bapak sekalian, pada kesempatan ini terkait dengan apa? Tema materinya ya tentang apa Pak? Tema materinya Pak? Coba materinya apa? Ini benar-benar emang luar biasa nih Pak. Saum, ngomong aja kayaknya suaranya nggak semuanya kedengeran. Lapar ya Pak? Ya itulah puasa ya, lapar. Ya. Lapar ya haus ya itu. Apa Pak? Temanya? Nah, ini dampak positifnya atau hikmah kalau nih Pak, ini hikmah. Kalau bicara pahala dapatnya nanti di akhirat ya Pak. Tapi kalau hikmah bisa kita gali sebanyak-banyaknya di dunia. Dari segi kesehatan pasti ada, segi ekonomi juga pasti banyak, segi sosial juga ada. Nah, termasuk dari segi perjuangan pasti ada ini. Nah, ini para sekalian. Nah, karena fenomena hari ini seperti di media yang kita tahu, kita pahami Pak, untuk penguasa kita hari ini saja kita lihat cara pendekatan pembebasan atau kemerdekaan Palestina itu dengan cara yang apa Pak? Yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan ya Pak. Kenapa saya bilang nggak seperti kita inginkan? Karena Allah nggak mengendaki Pak, kita itu ada kecenderungan dengan orang-orang zalim. Berpihak apalagi.
membantu apal, kecam betul dalam Quran. Coba kita buka sekarang Pak Qurannya, surat Hud ya, terkait dengan masalah perjuangan ini. Surat Hud. Surat berapa Pak? 11 ya. Enggak apa-apa, kita baca di 112 sampai 113. Udah ketemu Pak? Ibu, udah belum? Kalau udah hafal nggak usah buka juga. Pak, Ibu yang udah hafal nggak usah buka juga. Ini buat yang belum hafal aja. Udah ya, baik kita baca bersama Pak ya, sebutnya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ulang. Fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Ya, sadaqallahu azim. Ya. Fastaqim, ini perintah ya Pak. Istaqim dari koma yaqumu akar katanya, jadi istiqomah, jadi istaqim ya. Ini perintah. Hitopnya pada Nabi. Maka beristiqomalah kamu wahai Nabi. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Apa Pak arti istiqomah Pak? Arti istiqomah apa? Teguh pendirian. Apalagi? Konsisten, apalagi itu doang ya. Teguh pendirian, konsisten, continue, yaitu makna secara kebahasaannya. Jadi istiqomah itu selalu taat, apa Pak? Selalu tetap dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Itu ini dari pendekatan apa? Terminologi akhlak seperti itu. Jadi khusus kata istiqomah itu hanya diberikan kepada, ditujukan, dikitopkan yang berkaitan dengan ketaatan pada Allah. Kalau diartikan tadi secara bahasa, teguh pendirian, continue, konsisten, itu masih sifatnya umum. Ada Pak orang bilang, dia mah konsisten banget dalam dunia dangdut. Memang dia istiqomah? Ya nggak pas kan? Nggak bisa. Dia mah sebagai pemain bola istiqomah, nggak bener juga tuh Pak. Ya kan? Bener nggak? Nggak pas. Jadi khusus pada taat pada Allah. Dia puasa sunahnya istiqomah, pas tuh Pak. Dia sedekahnya walaupun sedikit istiqomah, bener itu. Bangun malamnya dia istiqomah, nah itu benar. Ngajinya dia istiqomah, nah itu benar. Nah perintahnya fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Nah, ini pembahasannya nanti dalam tafsirnya mungkin merujuk pada surat Fusilat gitu ya, tapi ini nggak kesana-sana ya Pak. Wa man taba, dan barang siapa yang bertobat maka bersamamu, wala talghaw, dan janganlah kamu. Nah, kalau larangannya ini Pak bukan pada Nabi, tapi kepada kita semua ya, karena bentuknya jama'. Kalau perintah istiqomah hitopnya Nabi, kalau ini talghaw berarti semua kita. Dan janganlah kalian melampaui batas. Innau, sungguhnya Allah ya, bima terhadap apa yang tak maluna kalian kerjakan, basir, maha melihat. Karena buat Allah itu melihat tanpa batas ya, jadi nggak ada hijab buat Allah. Buat Allah melihat semua apa yang kita kerjakan ya, baik yang kerjakan sendiri-sendiri, tersembunyi di waktu gelap ya, semua diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah ya. Jadi Allah itu melihat sesuatu tanpa bisa dibatasi oleh sesuatu pun. Kalau kita Pak ya bisa karena jarak, karena tabir dan sebagainya ya. Kemudian wala tarkan, dan janganlah kalian condong ilal ladzina, kepada orang-orang yang zalamu, berbuat zalim. Fatamassakumun nar, maka membuat kamu tersentuh atau kena api neraka.
Wa malakum, dan tidak ada bagi kalian min dunillah selain Allah min auliya, dari para penolong, para pelindung. Tsumma la tunsoru, dan kalian tidak akan ditolong. Nah, ini para sekalian. Jadi penekanannya di sini ya. Jadi ketika kita sedang menjalankan ketaatan pada Allah, termasuk berjuang, berjihad dengan segala kemampuan kita, membebaskan Masjidil Aqsa, itu perlu istiqomah. Nah, ketika kita berjuang tadi dengan kelemahan kita, jangan sampai kita minta bantuan, apalagi membantu apalagi sama orang zolim. Nah, ini Pak, apalagi sampai membantu, apalagi sampai nyaman berjuang bersama orang zolim. Karena sanksi nggak main-main, kamu akan disentuh api neraka akibatnya. Nah, ini jelas Pak, Trump itu orang kafir, berarti kan zolim, pasti zolim. Uni Israel juga pasti kafir dan zolim, nyatanya itu zolim karena mereka adalah pembantai. Nah, kok sampai ada kecenderungan atau kita ingin berjuang mengambil cara mereka, bersama dengan mereka, itu namanya condong Pak. Baru condong doang sudah nggak boleh, apalagi setuju, apalagi membantu, itu apalagi setuju. Condong doang sudah nggak boleh. Condong itu baru mungkin Pak kayak semacam apa Pak? Ya bukan empati ya, simpati gitu doang Pak. Sudah nggak boleh, sudah nggak boleh. Walah tarkam, jangan kamu condong, cenderung. Nah, itu. Ini sudah ancamannya apa tadi Pak? Disentuh atau dibakar api neraka. Ini nggak main-main. Kalau sudah dibakar api neraka, kata Allah, tidak ada aulia, nggak ada pelindung. Walaupun tidak ada penolong. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita itu mesti merasa kuat dengan pertolongan Allah, bukan kuat dengan pertolongan orang yang zolim. Walaupun dia kuat, memang Pak, tiran itu luar biasa. Yang namanya Amerika itu kan disebut apa? Negara Pak adidaya. Itu. Dan mereka berbuat semena-mena. Tapi jangan karena mereka kuat kita kemudian tadi ikut dengan cara mereka, condong, apalagi membantu. Nah, ini berapa ribu tentara Pak kita Pak? Pak, Indonesia ngirim berapa ribu? 8.000. Dibawa komando ya mereka lah, ya kan? 8.000. Itu. Hah? Ini luar biasa tuh, 8.000 Pak. Itu ya. Jadi itu kan sudah sama dengan membantu, ya kan? Sudah cenderung saja sudah tidak boleh, ya. Cenderung sudah tidak boleh. Nah, ini penting kita ketahui, jangan sampai perjuangan kita itu dengan cara yang salah, apalagi apa tadi ya? Gara-gara kita merasa lemah, kemudian kita mencari bantuan dari orang zalim. Nah, para ulama ketat banget Pak masalah perkara ini. Sampai ada seorang ulama mengatakan, jangan akrab dengan orang-orang zalim. Nah, seperti itu. Jangan akrab dengan orang-orang zalim. Ada yang seperti itu. Jangan akrab. Itu bahasa akrab. Nah, kalau akrab sudah jauh itu Pak. Itu sudah melampaui kalimat condong, ya. Udah melampaui kalimat condong. Nah, ini para ikhwan sekalian, artinya lewat ibadah saum yang dimana juga melatih kita untuk sabar, supaya tumbuh kesadaran kita untuk perjuangan ini. Dan berjuang itu Pak, kalau kita sabar itu dijamin oleh Allah. Kata Allah, bila ada 20 yang sabar bisa mengalahkan 200. Bila ada 100 yang sabar bisa mengalahkan 1000. Itu kuncinya, sabar tadi kan. Makanya kita dengan saum ini dilatih sabar. Itu udah jelas Qur'annya. 20 yang sabar bisa mengalahkan 200. 100 yang sabar bisa mengalahkan 1000. Jadi kita itu harus merasa kuat dengan pertolongan Allah, ya. Karena kita merasa kuat dengan kemampuan di sini pun sudah nggak boleh juga. Itu jatuhnya bisa apa? Ujub. Itu bisa teruji Pak. Ya, bisa teruji, ya. Ada para sahabat merasa besar Pak gara-gara jumlah banyak. Nah, kasus perang apa? Hunain, ya kan? Ini kan perang Hunain kan muslimin jumlahnya banyak, kan ditambah dengan kaum Tulaqo. Ini melawan pasukan kafir waktu itu
ya yang terdiri dari kafir-kafir sekitar Mekah, Taif, ya, Hunain, ya, kayaknya sudah pede. Nah, ternyata Allah uji. Babak pertama kalah. Jadi ternyata memang jumlah itu bukan ukuran. Kekuatan fisik bukan ukuran, walaupun itu ada memang wilayah ikhtiar kita, tapi jangan jadikan sebagai tolak ukur atau sebagai apa? Kebanggaan. Akhirnya kalah. Nah, kemudian dengan semangat yang dibangun sama Nabi plus tambah dengan sahabat Ali, akhirnya kembali kekuatan muslimin. Walaupun kaum Tulako kabur, Pak. Kaum Tulako itu orang-orang yang masuk Islam di Fathul Mekah, ya kan? Termasuk siapa? Ada Abu Sufyan, ada Muawiyah, di situ ada Yazid, Hind, pernah kabur. Gitu. Tapi tinggal tersisa Nabi bersama para sahabat-sahabat setia yang sabar, akhirnya Allah kasih kemenangan yang gemilang. Jadi bukan karena jumlah ternyata. Kam minfatin qoliatin golabat fiatan kasiratan. Berapa banyak terjadi jumlah yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar karena sabar. Jadi bukan karena jumlah. Badar nyatakan, Pak. Nah, 300 melawan 1000. Nah, seperti itu. Ini para ikhwan sekalian. Yang penting sabar. Nah, mudah-mudahan ya, dari saum yang kita laksanakan bisa membuahkan kesabaran. Kemudian sebelum ditutup nih waktunya ini ya. Para ikhwan sekalian, terkait dengan masalah ibadah saum juga, karena kita yang saum termasuk Ramadan ini adalah memang bulan yang kita tunggu-tunggu. Saya tahu para ikhwan ini memang Masya Allah mengharapkan Ramadan dari kapan, Pak? Dari bulan Rajab. Nah, betul kata Pak, dari bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balikna ila Ramadan. Wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berkailah bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikan pada kami bulan Ramadan. Kenapa kita berdoa seperti itu, Pak? Karena pengen ketemu bulan Ramadan. Nah, ternyata apa yang kita panjatkan 2 bulan, Pak, siang, pagi, sore, malam, kapan kita itu Allah kabulkan. Nah, ini merupakan apa, Bang Rimin? Doa dikabulkan seneng nggak? Banget. Doa dikabulin, ya kan? Pas seneng banget, ya, seneng banget. Jadi apa yang kita pinta, ibarat ini Ramadan itu adalah tamu yang agung, Pak. Sekarang bukan lagi di ambang pintu, sudah masuk ke rumah kita. Dan ini tamu datang bukan enggang kangkung, Mbak, Ibu, bukan enggang kangkung, tapi dengan oleh-oleh yang begitu banyak. Dibawa itu magfirah, ditenteng, dipanggul rahmat, barokah. Ini selama Ramadan. Dan ini bukan cuma ditenteng-tenteng, akan dihampar, ditaruh di semua seluruh sisi bulan Ramadan. Waktu paginya, duhanya, siangnya, jelang futur, awal malam, tengah malam, akhir malam itu kan bawa, tawarkan. Bahkan banyak yang lain. Kata Nabi dalam khutbah akhir sabahnya, di Ramadan ini pahala fardu diganjar 70 kali lipat. Fardu diganjar 70 kali lipat. Sunnah diganjar wajib. Ibadah umroh diganjar sampai dengan haji bersama Nabi dan seterusnya. Ini luar biasa. Nah, kebaikan-kebaikan yang ditawarkan, yang dibawa oleh tamu kita yang agung ini, jangan sampai kita nggak terima. Ya, jangan sampai kita nggak menerimanya. Gara-gara apa, Pak? Kita tidak menyambutnya dengan benar. Ya. Tadi pagi saya ngisi kuliah subuh. Bagaimana, Ustaz? Kalau itikaf dia tuh tidur. Nah ya. Kenapa? Tidur juga ibadah. Marimin itu ibadah. Padahal kata Allah itu ibadah di malam itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Berarti itu orang sama dengan tidur 1000 bulan. Itu mah sayang amat ya, Pak. Orang mestinya sama dengan tahajud 1000 bulan, baca Quran 1000 bulan, gitu kan? Zikir 1000 bulan. Ini masalah tidur 1000 bulan. Bagaimana? Itikaf tidur. Dapatnya ya itu. Nah ini Pak, peluang-peluang seperti ini jangan sampai kita tidak mendapatkan. Para ikhwan ya, tadi baca Quran di luar Ramadan termasuk apa? Ditekankan. Makanya Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Tadi dibaca Qurannya Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, itu pengagungan Allah kepada Ramadan. Diturunkan Quran itu di bulan Ramadan.
baik turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia maupun langit dunia ke langit ke bumi. Ya, jadi kalau 30 juz itu Pak dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini penjelasan Imam Jalaluddin dan tafsir Jalalain. Kemudian di langit dunia turun ke bumi itu juga di awal di bulan Ramadan. Hanya berangsur-angsur, nggak blok sekaligus. Memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mulai dari Iqra. Nah, para sejarawan Islam menyebutnya tanggal 17 Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu juga Nabi dan malaikat Jibril melakukan cross-check bacaan Quran. Jadi malaikat Jibril turun Pak baca Quran. Jadi yang kita baca sekarang ini Pak, Quran dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu ditulis bukan berdasarkan turunnya wahyu. Kalau turun wahyu kan Al-Alaq 1-5, terakhir Al-Maidah ayat 3, itu pun nggak semuanya. Itu ditulis berdasarkan bacaan malaikat Jibril bersama Nabi. Jadi malaikat Jibril membaca, Nabi menyimak. Kemudian sebaliknya, Nabi membaca, malaikat Jibril menyimak. Jadi saling cross-check bacaan. Ini setiap Ramadan. Dan waktu itu pula Nabi semakin getol untuk sodako. Sampai sodakonya diibaratkan seperti angin berembus. Nah, makanya Ramadan disebut dengan Syahrul Sodako, bulan sedekah. Ini. Makanya kata Nabi, siapa yang memberikan bukaan puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Plus dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, sahabat bertanya, Rasul bagaimana dengan kami? Kami nggak semua mampu memberikan bukaan puasa. Kata Nabi, walaupun dengan sebutir kurma, seteguk air putih atau setetes susu. Saking besarnya pahala orang yang memberikan iftar. Ibu-ibu ngasih takjil itu luar biasa. Jadi berapapun orang yang kita kasih takjilan untuk iftar tadi, yang takjil itu sebenarnya bukan istilahnya. Kalau ibu-ibu ngomong takjilan apa Bu? Takjilan apa takjilan? Lontong kan, bakwan, apalagi itu? Es buah. Bukan itu sebenarnya. Takjilan itu artinya segera. Jadi buka puasa itu nggak boleh ditunda, segera berbuka. Itu takjil namanya Pak. Sunnah itu. Jangan celelean, mentang-mentang kuat, ntar aja nunggu selesai ajan gitu ya. Wah, gak bener itu. Segera takjil, nah, langsung, walaupun dengan air putih tadi, itu seperti itu ya. Nah, ya kolak ya makanan tadi, makanan untuk takjil, untuk segera berbuka gitu ya. Nah, itu makan untuk takjil. Nah, ini para ikhwan sekalian. Jadi jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa dinilai amal soleh. Makanya dimulai tilawah Qur'annya para ikhwan akhwat ya, jangan sampai barang sekali aja nggak khatam, jangan sampai itu. Siapa yang sudah khatam 5 kali? Nggak ada angkat tangan. 4 kali. Oh, kalau angkat tangan kasih hadiah, padahal tuh nggak mengangkat tangan, dibiarin aja. Oh. 4. Kalau 3 hadiahnya cuma gocap. Oh gitu. Siapa mau 4 kali? Oh, mau 4. Udah boleh sini, kamu 4 kali saya kasih, cepet. Hah? Istri saya? Oh itu mah nanti aja itu mah. Enggak sih. Oh, kirain basaro, gimana sih? Gitu. Ya udah nanti tuh mah. Malah bisa double nanti ya. Nah itu ya, termasuk qiyamulailnya, traweh ya, itu kan Masya Allah dikasih kelonggaran untuk bisa qiyamul di awal malam. Ya kan Pak? Bisa di awal malam. Jangan sampai itu nggak ada qiyamulail, Masya Allah itu Ramadan itu, jangan sampai. Bisa di awal malam kalau kita nggak bisa nanti memastikan di sepertiga akhir malam. Itu para ikhwan, waktu udah habis, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya.
Jazakumullah kasiron.